Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur tentunya kepada Tuhan karena Tuhan masih mempercayakan kehidupan, dan saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa atas setiap kehidupan kita untuk hidup yang Tuhan berikan. Panjang umur, nafas, ada tujuan yang jelas dalam kehidupan kita, yaitu untuk maksud, panggilan, dan rencananya. Kita akan kembali membaca dari Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi nasihat Tuhan kepada gereja di Laodikia yang kondisi secara rohani mereka melarat, miskin, buta, dan telanjang, tidak ada jalan lain. Nasihatnya adalah gereja ini, jemaat ini harus membeli dari Tuhan emas yang telah dimurnikan di dalam api. Kita sudah belajar, membeli artinya adalah alat tukar. Ada sesuatu yang harus kita tukar. Jadi tidak ada jalan lain bagi kita semua, Bapak Ibu, kalau kita ingin berubah dari kemiskinan secara rohani, ketelanjangan, kemelaratan kita, ada harga yang harus kita bayar. Ada hal-hal dalam hidup kita yang harus kita lepaskan. Kecintaan kita akan dunia, dosa, keterikatan kita yang selama ini menjadi kebiasaan, bahkan dosa menjadi kebanggaan, kemunafikan, segala macam hal kita harus lepaskan, dan kita perlu mendapatkan, membeli dari Tuhan. Apa yang kita beli dari Tuhan? Emas murni yang dimurnikan, sudah dimurnikan di dalam api. Alkitab banyak cerita tentang emas. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus bahwa tidak boleh ada dasar lain selain Kristus, dan orang yang membangun di atasnya harus memperhatikan bagaimana dia membangun hidupnya, bukan dengan jerami, kayu, rumput kering, tapi dengan emas, perak, dan batu yang mahal. Kenapa? Karena satu kali api akan datang menguji setiap bangunan. Setiap kehidupan kita akan dimurnikan, diuji dengan api pencobaan, dengan berbagai hal. Dan kita perlu memiliki kualitas rohani, yaitu kita seperti bahan-bahan yang terbuat dari emas. Jadi emas adalah salah satu kualitas benda-benda yang mulia. Kalau sudah tahu di bait Allah, kayu-kayu itu disalut dengan emas. Tidak ada yang kelihatan. Kayunya, kemanusiawiannya tidak ada yang kelihatan lagi. Tetapi yang nampak cuma emas. Semua dibungkus oleh emas. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu membeli emas yang murni. Bicara tentang kemurnian. Dalam 1 Korintus 5 ayat 8 dikatakan begini, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi ketika kita mengenal Kristus, Yesus sudah mati, kita tidak lagi berpesta. Dengan apa? Dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam perjalanan hidup kita, kalau kita ingin melihat kekayaan Tuhan dicurahkan atas hidup kita, kita perlu membeli emas yang murni. Dan emas ini cerita tentang apa? Cerita tentang ketulusan, cerita tentang kemurnian. Tidak ada hal-hal yang tersembunyi, tidak ada hal-hal yang disembunyikan dalam kita melayani, dalam kita melakukan berbuat baik atau apa saja. Dasarnya harus kemurnian. Terkadang kita berbuat baik atau orang berbuat baik, niatnya ada niat-niat yang lain. Ada udang di balik rempeyek, Bapak Ibu. Jadi biar lewat pembelajaran kita dari gereja Laodikia ini, membeli emas cerita tentang kita perlu menukar kemunafikan, kejahatan, ketidakbenaran kepada kemurnian, kepada ragi yang baru yang membawa pada kekudusan, kesucian. Dalam 2 Korintus 6 ayat 6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Rasul Paulus mengajar bahwa dalam kita membangun hubungan di dalam keluarga, di dalam gereja lokal, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, Paulus mengajarkan sebuah prinsip bahwa kita perlu melakukannya di dalam kemurnian hati, dalam kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Berarti ada kasih yang munafik. Kalau ada kasih yang tidak munafik, ada kasih yang munafik. Coba kita cek selama ini sejauh mana hati kita. Makanya Alkitab bilang dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah.
Kata suci bicara tentang, bahasa asli menggunakan kata kataros, bicara tentang emas. Proses pemurnian emas yang murni itu perlu dibakar. Makanya Bapak Ibu jangan langsung marah dengan yang namanya ujian, cobaan. Itu sebenarnya semuanya untuk memurnikan hati kita, supaya kita betul-betul menjadi bersih, suci, tidak ada campuran dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, di pikiran, di hati. Jadi supaya apa? Supaya kita menjadi kaya secara rohani, Bapak Ibu. Karena itu saya berharap dalam hubungan kita, dalam kepengikutan, dalam pengiringan kita, kita menukar semua ketidakbenaran, semua kemunafikan, ketidakmurnian, digantikan dengan kita membeli emas yang murni, yang daripada Tuhan, sehingga kita menjadi kaya secara rohani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.